Ya adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah singkat gerakan pramuka, khususnya dari gerakan kepanduan ke gerakan pramuka. Sebelumnya kita harus tahu bahwa sejarah merupakan cermin bagi keadaan sekarang, serta sumber pemikiran dan pembelajaran dalam mengembangkan tujuan-tujuan yang akan datang. Nah, kita akan mulai dari sejarah pramuka di dunia. Yang pertama adalah masa Hindia Belanda. Jadi, pada tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden-Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah, khususnya untuk anak-anak Inggris, dengan tujuan agar mereka menjadi manusia Inggris, serta warga Inggris, dan anggota masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris pada saat itu. Kemudian beliau menulis Scouting for Boys, sebuah buku yang berisi pengalaman di alam terbuka bersama pramuka dan latihan-latihan yang diperlukan oleh pramuka. Nah, gagasan Baden-Powell ini dinilai cemerlang dan sangat menarik, sehingga banyak negara-negara lain mendirikan kepanduan, di antaranya negeri Belanda dengan nama Pathfinder atau Pathfindery. Gagasan kepanduan itu akhirnya dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia, yang pada saat itu merupakan daerah jajahan Hindia Belanda, atau kita sebut sebagai Nederland Oost-Indie. Dengan mendirikan Nederland Indische Padvindervereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda, maka dimulailah kepanduan di Hindia Belanda. Nah, setelah munculnya organisasi kepanduan di Hindia Belanda tersebut, maka pemimpin-pemimpin pergerakan nasional mengambil gagasan Baden-Powell ini dengan membentuk organisasi-organisasi kepanduan, yang tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang baik, yaitu sebagai kader pergerakan nasional. Pada saat itu mulailah muncul organisasi-organisasi kepanduan, di antaranya Javasel, Pathfinder Organisation, kemudian ada Young Java Pathfindery, kemudian ada National Islamische Pathfindery, Syarikat Islam Afdeling Pathfindery atau SIAP, kemudian ada juga Hizbul Waton atau HW. Nah, pemerintah Hindia Belanda kemudian melarang penggunaan istilah Pathfinder atau Pathfindery untuk organisasi kepanduan di luar NIPV. Ya adik-adik, jadi pada masa pergerakan nasional ini ada hal yang sangat penting, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk bergerak lebih maju. Nah, dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia, maka timbullah niat untuk mempersatukan organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1930, muncullah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI, yang merupakan gabungan dari organisasi kepanduan Indonesische Pathfinder Organisation atau INPO, kemudian Pandu Kesultanan atau PK, dan Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Kemudian pada tahun 1931 terbentuk Federasi Kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia atau disingkat sebagai PAPI. Kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada tahun 1938. Ya, tadi kita sudah membahas tentang
kepanduan di masa Hindia Belanda. Nah, sekarang kita membahas tentang kepanduan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi pada masa pendudukan Jepang, sekitar Perang Dunia II sedang berlangsung, penguasa Jepang itu melarang keberadaan organisasi kepanduan. Pada akhirnya, tokoh-tokoh kepanduan yang sudah ada dari zaman Hindia Belanda tersebut akhirnya masuk organisasi buatan Jepang, seperti Seinendan, Keibodan, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Setelah dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun, akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada masa-masa ini, setelah itu ya maksudnya, itu bangsa Indonesia bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan. Seiring dengan itu, pada tanggal 28 Desember 1945, di Surakarta, Jawa Tengah ya maksudnya, berdiri Pandu Rakyat Indonesia atau disingkat sebagai PARI, yaitu organisasi kepanduan satu-satunya yang ada di wilayah Republik Indonesia. Kemudian pada materi ini kita juga membahas tentang kepanduan pada masa pasca Perang Kemerdekaan hingga tahun 1961. Jadi kronologinya adalah setelah pengakuan kedaulatan NKRI, Indonesia akan memasuki masa pemerintahan liberal. Nah, sesuai dengan situasi pemerintahan tersebut, maka bermuncullah kembali organisasi kepanduan seperti HW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI, dan sebagainya. Kemudian menjelang tahun 1961, Kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Hal ini merupakan keadaan yang melemahkan nilai persatuan dan gerakan kepanduan Indonesia. Kemudian organisasi kepanduan pada saat itu terdiri atas 1 federasi kepanduan putra dan 2 federasi kepanduan putri, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO pada tanggal 13 September 1951. Ada juga Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia atau POPINDO pada tahun 1954. Kemudian ada lagi Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Nah, selanjutnya, ketiga federasi tersebut melebur menjadi 1 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia atau disingkat sebagai Perkindo. Organisasi kepanduan yang tergabung dalam federasi ini hanya 60 dari 100 organisasi kepanduan dengan jumlah anggotanya yaitu sekitar 500.000 orang. Di samping itu, organisasi politik atau organisasi massa yang satu sama lain berbeda dengan prinsip itu membuat organisasi kepanduan tersendiri. Nah, untuk mengatasi keadaan yang tidak kondusif ini, maka Perkindo membentuk panitia untuk memikirkan jalan keluarnya. Panitia tersebut menyimpulkan bahwa kepanduan ini lemah dan terpecah-pecah, terpaku dalam cengkraman gaya tradisional kepanduan Inggris. Hal ini disebabkan pendidikan yang diselenggarakan oleh Gerakan Kepanduan Indonesia belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa serta masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Gerakan Kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya terdapat pada lingkungan komunitas yang sedikit banyak sudah berpendidikan barat. Nah, kondisi lemah Gerakan Kepanduan Indonesia ini akhirnya dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa Gerakan Kepanduan Indonesia menjadi gerakan pionir muda. Nah, gerakan pionir muda ini seperti yang terdapat di negara-negara komunis. Tapi, keinginan pihak komunis berhasil ditentang oleh kekuatan Pancasila pada saat itu pada tubuh Perkindo. Dengan bantuan Perdana Menteri Juanda,
akhirnya tercapailah perjuangan mempersatukan organisasi kepanduan ke dalam suatu wadah gerakan pramuka melalui keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1900, maksud saya 1961, tentang gerakan pramuka pada tanggal 20 Mei 1961. Tetapi hal ini ditandatangani oleh Insinyur Juanda selaku pejabat Presiden Republik Indonesia saat itu, karena Presiden sendiri sedang berkunjung ke negeri Jepang. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa pramuka itu kan akhirnya terbentuk. Pramuka sendiri adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Ini sesuai dengan Kepres nomor 238 tahun 1961. Nah, bagaimana perkembangannya setelah itu kita akan bahas pada materi ini ya, yaitu pramuka masa 1961 sampai 1999. Jadi setelah berubah menjadi sebuah organisasi pramuka, akhirnya gerakan pramuka itu dijadikan sebagai satu-satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia. Kalau organisasi-organisasi lainnya yang mirip-mirip seperti pramuka itu tidak diperbolehkan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mendidik anak dan pemuda Indonesia sesuai dengan prinsipnya Baden Powell, itu kan, agar manusia Indonesia itu menjadi warga yang baik serta anggota masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Nah, setelah itu pramuka kan akhirnya kan berkembang sangat pesat, mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kota-kota, desa-desa yang ada di Indonesia. Kemudian, karena ternyata masyarakat Indonesia itu kan 80%-nya merupakan orang yang tinggal di daerah pedesaan. Dari 80% tersebut, 75%-nya ternyata adalah keluarga petani. Akhirnya, Menteri Pertanian pada saat itu bersama Kuartir Nasional itu menganjurkan agar pramuka menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa. Nah, anjuran ini akhirnya menyebabkan terbentuknya sebuah saka atau Satuan Karya Pramuka, yaitu Saka Taruna Bumi. Nah, Saka Taruna Bumi ini kan akhirnya kan juga berkembang pesat kan. Dia itu akhirnya bisa memberikan ide-ide, inovasi-inovasi kepada para pemuda yang akhirnya bisa mempengaruhi seluruh masyarakat desa pada saat itu. Nah, Saka Taruna Bumi ini sendiri akhirnya juga memberikan inspirasi agar terbentuk saka-saka yang lain, seperti contohnya Saka Dirgantara, Saka Bahari, dan Saka Bayangkara. Anggotanya sendiri untuk setiap saka tersebut merupakan anggota pramuka yang berasal dari Penegak dan Pandega. Jadi intinya pada tahun 1961 sampai 1999 pramuka itu berkembang pesat, kemudian akhirnya terbentuk saka-saka. Nah, kalau pada masa 1999 sampai sekarang apa saja sih perubahannya? Nah, kita akan bahas di sini. Jadi setelah reformasi pada tahun 1998, jadi ada banyak perkembangan di dalam tubuh pramuka. Contohnya, yaitu untuk pertama kalinya pada Munas atau Musyawarah Nasional tahun 2003 di Samarinda, pemilihan ketua Kuartir Nasional dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung oleh kuartir daerah. Kemudian gerakan pramuka juga keluar dari World Association Girl Guide and Girl Scout atau disingkat WAGGGS. Kemudian ada juga pencanangan revitalisasi gerakan pramuka oleh Presiden RI selaku Ketua Mabinas tahun 2006, yang pada saat itu dilakukan pada saat pembukaan Jambore Nasional di Jatinangor, Jawa Barat. Kemudian disahkannya Saka Wira Kartika. Selain itu, pada masa-masa tersebut juga
disahkan Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010. Seperti itu ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang sejarah gerakan pramuka mulai dari kepanduan sampai gerakan pramuka dari masa Hindia Belanda sampai dengan masa Indonesia di akhir-akhir ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lambang pramuka, yaitu lambang tunas kelapa, logo pramuka, dan wasem. Jadi tunas kelapa sendiri itu bukan hanya sekedar lambang, dia juga punya arti. Artinya seperti apa sih? Nah, tunas kelapa ini itu atau nyiurnya, yang buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal itu berasal dari kata cikal bakal yang berarti penduduk asli yang pertama menurunkan generasi baru. Buah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, buah kelapa atau nyiur ini juga bertahan lama dalam berbagai keadaan. Lambang itu mengkiaskan bahwa seorang pramuka adalah sehat dan kuat secara rohaniah dan jasmaniah, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup, dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian kelapa atau nyiur juga dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan di sekelilingnya. Hal ini juga melambangkan bahwa seorang pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kemudian kelapa atau nyiur ini juga tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu passion yang tertinggi di Indonesia. Hal ini melambangkan bahwa seorang pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Kemudian akar kelapa atau nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Hal ini mengkiaskan tekad dan keyakinan seorang pramuka berpegang teguh pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, yang benar, kuat dan nyata berupa tekad dan keyakinan yang digunakan untuk memperkuat diri dalam mencapai cita-citanya. Kemudian kelapa atau nyiur tersebut adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya, yang mengkiaskan bahwa seorang pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk lambang WOSEM sendiri atau The World Organization of Scout Movement yang berwarna ungu, itu artinya apa sih? Oke, yang pertama, itu kan kompas melambangkan suatu peringatan bagi pramuka agar selalu berbuat kebenaran dan dapat dipercaya seperti fungsi kompas, tetap menjaga cita-citanya dan perannya sebagai petunjuk jalan. Kemudian ada 3 ujung simbol, itu melambangkan 3 janji pramuka. Kemudian ada 2 bintang, itu melambangkan anggota pramuka berupaya untuk dapat memberi penerangan dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Kemudian ada tali melingkar yang ujungnya membentuk simpul mati. Itu melambangkan bahwa sesama pramuka mengadakan hubungan persahabatan dan persaudaraan antar pramuka di seluruh dunia. Kemudian warna lambang putih itu melambangkan bahwa pramuka berhati suci. Yang terakhir, warna dasar ungu itu melambangkan bahwa pramuka memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. Nah, itu untuk lambang pramuka. Kita akhiri pertemuan untuk materi sejarah dan lambang pramuka ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.